Di satu sisi, orator melebih-lebihkan semua yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai hal buruk, tidak disukai atau tidak diinginkan. Mereka juga melebihkan memperindah apa yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap baik dan menarik. Orator berusaha agar dirinya tidak tampak seperti orang bijak di tengah orang bodoh, karena jika dia melakukannya, pendengarannya hanya akan menganggapnya sebagai orang Yunani yang sombong. Dalam kesempatan apapun, bahkan meski mereka mengagumi sang orator atas elokuensi dan kebijaksanaannya, para pendengar tidak mau tampak seperti orang bodoh. Ironisnya, seringkali orator memiliki kekuatan untuk menembus hati manusia, menjamah perasaan dan pikiran terdalam mereka, hingga rasanya mereka tidak lagi memerlukan definisi sebagai filsuf sama sekali. Dia tidak perlu memikirkan kebaikan sejati dalam jiwa dan raga manusia, atau memikirkan keberadaan kebaikan moral, kesenangan, atau cara menyatukan dan memadukan keduanya, atau bahkan memikirkan ada tidaknya yang bisa diketahui dan dipahami secara pasti, seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Mempelajari semua itu sangatlah berat dan rumit. Teori yang merujuk dari sana pun jumlahnya banyak, beragam dan panjang. Akan tetapi, bukan itu yang harus kita pikirkan. Yang harus kita bahas, Krasus, adalah sesuatu yang jauh berbeda. Kita mencari sosok cerdas dengan pemikiran tajam hasil asahan pengalaman, yang mampu melakukan penilaian dengan pemikiran, perasaan, keyakinan, dan harapan, bersama sesama rekannya, dan siapapun yang ingin diyakinkannya dalam suatu perkara, atau dengan elokuensinya. Dia harus memahami karakter setiap jenis manusia, dari setiap jenis usia, pangkat, dan yang terpenting adalah memahami perasaan klien yang ia dampingi sebelumnya, atau hampir ia dampingi. Sementara itu, dia hanya perlu mempelajari ilmu filsafat jika ada waktu luang di villa peristirahatannya di Tuskulan, seperti saat kita libur seperti ini. Karena seandainya dia harus membicarakan hal seperti keadilan dan kesetiaan, ada baiknya jika dia tidak memakai Plato sebagai sumbernya. Karena ketika Plato menuliskan pandangannya mengenai isu tersebut, konsep negara yang dijabarkan sangat hayal, sehingga interpretasinya akan konsep keadilan amat jauh dari kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakat. Jika ide Plato benar-benar digunakan oleh seluruh bangsa dan masyarakat dunia, maka bahkan reputasimu sebagai salah satu pemimpin terbaik Roma, Crassus, tak akan bisa membuat orasimu diterima di hadapan penduduk. Bebaskan kami dari derita, demikian kau akan berteriak. Bebaskan kami dari cengkraman para orang yang tak akan pernah puas meski sudah mencaplok darah kami. Jangan biarkan kami diperbudak siapapun, kecuali oleh bangsa Roma. Sudah sewajarnya kami menjadi budaknya. Aku tidak mau berpendapat soal penggunaan kata derita, meski para filsuf menyatakan tak seorang pun manusia bermoral kuat akan merasakan hal tersebut. Aku pun sebaiknya tidak membahas cengkraman yang ingin kau sampaikan. Karena itu artinya jika implikasi penyelamatanmu gagal, maka kau akan dikorbankan untuk hukuman yang tidak adil. Namun, sesuai kutipan dari para filsuf, kalimat itu adalah sesuatu yang tidak akan mampu dialami oleh orang bijaksana. Akan tetapi, bukankah tadi kau juga mengindikasikan bahwa kau dan seisi senat Roma dengan kepentingan yang harus didahulukan adalah budak? Namun, mungkinkah kebajikan adalah budak juga, Crassus, jika merujuk pada filsafat yang juga masuk ke ranah seorang orator? Justru sebaliknya, kebajikan itu bebas dan tunggal. Bahkan meski tubuh kita terperangkap dalam perangkap, terikat oleh rantai, hak dan kemerdekaan kebajikan tetap tak tersentuh dan tak dilanggar. Saat kau menyatakan bahwa Senat juga tidak hanya mampu tetapi harus menjadi budak negara kita, tidak ada filsuf di dunia ini yang selemah dan selunak itu.
yang rela menyempitkan segala makna pada batas kesenangan dan rasa sakit fisik semata, sehingga menyetujui bahwa senat adalah budak bangsa. Yang terjadi justru sebaliknya, kendali pemerintahan suatu bangsa dipegang oleh senat, berikut dengan kekuatannya untuk mengendalikan dan membimbing masyarakat. Kuakui, saat mengatakan orasi itu, kau menyampaikannya dengan fasih. Namun, Publius Rutilius Rufus, seorang pria terpelajar dan sangat tekun mempelajari filsafat, memiliki pandangan yang berbeda. Dia berkata bahwa pendapatmu itu sembrono, bahkan menghina dan tidak bermoral. Dia juga mengatakan kritik tajam atas Servius Galba, atau dia berkata bahwa ia amat mengingatnya, karena menggerakkan semangat para pendengarnya dengan jalan yang sama. Marcus Cato, yang merupakan musuh Galba yang pendendam dan penuh kemarahan, juga mengkritiknya habis-habisan di majelis. Atau Cato sendiri mencatat pidatonya dalam karyanya berjudul Origins. Dan selanjutnya Lucius Scribonius mengusulkan untuk menelisik keputusan Galba lebih jauh. Galba kemudian melakukan sesuatu yang dibenci oleh Rutilius. Galba memiliki seorang anak asuh bernama Quintus, seorang anak sebatang kara dari kerabatnya Gaius Sulpicius Gallus. Dan pengasuh dari anak ini mengangkatnya tinggi-tinggi di sidang, mendudukkan di bahunya agar kenangan si anak tentang ayahnya yang hebat bisa membuat pendengar terharu. Kemudian Galba memohon kepada majelis untuk menjaga kedua putranya, seolah-olah dia adalah tentara yang memberi wasiat di malam sebelum pertempuran, dan dia memohon kepada rakyat Roma untuk mengasuh anak yang tak berayah ini. Saat itu, meski Galba amat tidak disukai dan reputasinya buruk, menurut Rutilius sandiwaranya di hadapan majelis membuatnya dibebaskan dari gugatan. Dan dalam bukunya, Cato menyatakan andai Galba tidak mengeksploitasi anak kecil dan air mata, dia akan dihukum. Rutilius amat membenci cara seperti itu. Menurutnya, perilaku macam itu pantas dihukum dengan pengasingan atau bahkan hukuman mati. Itu bukan sekedar ancaman kosong, karena Rutilius selalu sungguh-sungguh dan melakukan yang dikatakannya. Dia adalah contoh dalam hal integritas, tidak ada orang yang menyamai di Roma. Sehingga ketika dia sendiri yang diadili, ia menolak mengajukan permohonan kepada hakim, bahkan melarang penasehatnya untuk menambah atau melebih-lebihkan fakta dalam kasusnya. Kota, seorang pengacara muda yang cakap dan juga putra dari adik Rutilius, hanya diizinkan oleh pamannya untuk berperan kecil dalam kasusnya. Quintus Saveola, sang pendeta, juga melakukan hal yang sama dalam pembelaan di sidang. Dia berbicara apa adanya dan memberikan orasi yang lugas dan tegas. Tadi kau berkata, Crassus, bahwa seorang pembicara harus meningkatkan kefasihannya dengan mempelajari materi yang digunakan para filsuf dalam debat mereka. Jika pada hari itu kau yang membela Publius Rutilius dan bukan dengan gaya filsuf tetapi dengan gayamu sendiri, betapapun culas, jahat, dan curangnya para hakim, dan memang seperti itulah adanya, kekuatan elokuensimu pasti bisa menyingkirkan segala kekejaman dari hati mereka. Namun yang terjadi justru Rutilius kalah dan kita kehilangan seorang pria yang hebat. Alasan itu bisa terjadi karena pembelaannya dilakukan dalam negara yang persis gambaran ideal Plato. Tidak satupun penasehat Rutilius mengeluh atau berteriak. Tak satupun menangisi, tak ada protes atau memanggil nama Roma dan permohonan ampun. Singkatnya, tidak ada yang berkata apapun selama persidangan. Mereka bersikap seolah mereka takut akan dilaporkan kepada para penganut Stoik. Begitulah kisah seorang konsul Roma yang meniru nasib sama dengan Sokrates di masa tuanya. Karena Sokrates juga diadili, meski dia orang yang paling bijaksana dan paling lurus. Dia membela dirinya di penjara, namun tak seorang pun tahu dirinya pembela atau penuntut, karena dia memperlakukan orang-orang yang menghakiminya seperti seorang guru atau majikan. Lysias, seorang orator yang sangat mahir, membawakannya rancangan pidato untuk dihafalkan sebelum diucapkannya di sidang. Sokrates membaca rancangan itu dan mengatakan bahwa pidato ditulis dengan baik.
Lalu dia menambahkan, jika kau membawakanku sepatu dari Sision, aku tidak boleh memakainya, betapapun keduanya amat pas dan nyaman. Karena itu sungguh pengecut. Hal yang sama berlaku untuk tulisanmu. Ini adalah pidato yang amat indah, tetapi mengurangi keberanian yang harus ditunjukkan oleh seseorang. Sokrates pun dihukum, tidak hanya pada pengambilan putusan pertama, yaitu ketika para hakim hanya perlu memutuskan ia harus dihukum atau dibebaskan, tetapi juga pada putusan kedua yang merupakan bagian dari hukum Athena. Jika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan atau selain pembunuhan, untuk yang satu ini hukuman harus sudah ditetapkan. Maka dilanjutkan dengan peninjauan hukumannya. Saat para hakim akan mengambil keputusan, terdakwa akan ditanyakan hukuman maksimal yang pantas ia dapatkan. Saat Sokrates ditanyakan, dia menjawab bahwa yang pantas diberikan kepadanya adalah penghormatan dengan jamuan di Prytaneum, sebuah kehormatan tertinggi di Yunani. Jawaban ini membuat para hakim demikian murka meski Sokrates tidak bersalah, hingga ia pun dihukum mati. Andai saja dia dibebaskan, tentu saja itu bukan urusan kita, tetapi dia jenius. Bahkan meski dia bebas saat itu, kebencian para filsuf atas elokuensi yang bukan berasal dari bidang filsafat itu sendiri sungguhlah kuat. Meski demikian, dijatuhkannya dakwaan atas Sokrates, meski dia seorang ahli filsafat, dihukum hanya karena tidak tahu cara membela dirinya sendiri. Bagaimana bisa mereka lancang memberitahu kita bahwa orasi adalah sesuatu yang bisa dipelajari dari cabang ilmu mereka? Aku akan mengesampingkan pertanyaan mengenai mana yang lebih baik atau lebih benar dari kedua bidang tersebut. Yang ingin kutekankan adalah keduanya amat jauh berbeda. Elokuensi yang terbaik bisa terwujud tanpa bantuan filsafat sama sekali. Kini Crassus, kita bahas pendapatmu mengenai hukum. Aku mengerti mengapa kau demikian mengedepankannya. Aku sudah tahu itu bahkan sebelum kau selesai bicara. Pertama-tama kau ingin memberi penghormatan kepada Saviola, sosok yang kita kagumi karena dia amat bersahaja. Kau bilang wawasan hukumnya lugas, singkat, tidak bertele-tele, dan kau menghiasinya dengan kata-kata yang indah. Hukum adalah ilmu yang kau pelajari dengan tekun, karena dirimu tinggal dengan seseorang yang mendorong dan mendukungmu untuk mempelajarinya. Dengan demikian, jika tidak menekankan pentingnya hukum dengan menyatakan bahwa elokuensi adalah subdivisi darinya, kau takut ternyata pembelajaranmu selama ini sia-sia. Aku tidak keberatan dengan upayamu mempelajari hukum. Kita semua sepakat bahwa hukum memiliki signifikansi seperti yang kau katakan. Aku yakin tidak ada keraguan bahwa hukum amatlah luas, berdampak bagi orang banyak, dijunjung tinggi, dan hingga kini. Banyak para tokoh terpandang kita yang bekerja di bidang tersebut. Namun berhati-hatilah Crassus, pastikan bahwa ketika menyajikan hukum dalam bentuk dan penyampaian yang asing, kau tidak merusak dan membuang esensi yang telah menjadi bagian dari tradisinya. Jika hanya mengatakan bahwa seorang pengacara bisa menjadi orator sekaligus atau sebaliknya, maka kau mengasumsikan bahwa dua bidang yang berbeda sama-sama terhormat dan tidak lebih rendah dari yang satunya berkedudukan sejajar. Namun yang kau lakukan justru menyatakan bahwa seorang bisa dan seringkali terbukti menjadi pengacara yang baik tanpa memiliki elokuensi yang kita bicarakan. Tetapi di saat yang sama kau menyangkal bahwa siapapun bisa menjadi orator kecuali dia memiliki wawasan atas hukum. Jadi menurutmu pengacara hanyalah praktik cerdik, licik, administrator, manipulator terhadap aturan yang tidak dibolehkan, dan master dari permainan kata. Akan tetapi, hanya karena seseorang sering berbicara untuk menangani kasus hukum, menurutmu ilmu hukum hanyalah pelengkap untuk orator. Kau heran kepada para pembicara yang membicarakan banyak hal besar meski yang kecil pun tidak mereka kuasai, dan mereka lancang menangani kasus
hukum yang penting meski mereka tak tahu hukum dan tidak pernah mempelajarinya. Namun fenomena itu bisa dijelaskan dengan sederhana. Anggap saja ada seseorang yang tidak tahu susunan kata tertentu dalam kontrak pernikahan. Tetapi tidak perlu kaget jika dia ternyata mampu menangani kasus seorang wanita yang menikah sesuai dengan isi kontrak. Kau tidak bisa membandingkan dua profesi, orasi dan hukum dengan standar yang sama seperti saat kau membandingkan navigasi kapal kecil dengan kapal besar. Jika itu yang kau lakukan, maka orang yang berkiprah di bidang hukum wajib memiliki pengetahuan di bidang orasi. Namun, bukan berarti orang yang tidak tahu cara merangkai kata dalam pembagian properti bisa dianggap tidak cakap dalam mengajukan tuntutan dalam masalah yang sama. Pikiran tindakan-tindakan penting itu di hadapan centum viri, seperti yang kau tekankan, bergantung pada pertanyaan peradilan. Semua kasus yang kau sebutkan telah diperdebatkan dengan baik oleh pria yang tidak tahu apa-apa tentang hukum. Poin-poin legal di dalam setiap gugatan yang kau katakan tadi sangat samar hingga menimbulkan perdebatan, bahkan di antara para ahli terhebat itu. Itu benar. Sebagai contohnya, gugatan hukum baru-baru ini ketika kau mewakili Manius Curius. Memang benar dalam kasus Gaius Hotilius Mancinus, anak istri keduanya lahir sebelum istrinya dikirimi surat cerai. Para pembicara yang bertugas dalam kasus ini tidak perlu menguasai hukum. Advokat yang menang tidak akan sukses hanya karena menguasai ilmu hukum, tetapi dengan pengetahuan yang dia pinjam dari orang lain. Bukan keahlian hukum, tetapi elokuensinya yang mengantarnya sukses. Aku sering mendengar cerita tentang Publius Crassus Dives Mucianus saat dia bertugas menjadi edil. Servius Galba selalu menemaninya berpatroli meski dia senior dan seorang mantan konsul, karena Galba menikahkan putranya Gaius dengan putri Publius Crassus. Pada suatu kesempatan, seorang penduduk desa mendatangi Crassus mengonsultasikan masalah hukum. Namun ketika orang ini memberitahukan masalahnya kepada Crassus, dia mendapatkan saran yang tidak sesuai harapan, meski benar. Segera setelahnya, Galba yang kesal memanggil orang itu dan bertanya apa yang ia konsultasikan kepada Crassus. Setelah mendengarkan jawaban dan melihat kepanikannya, Galba berkata, "Jelas sekali ada yang sedang dipikirkan ketika Publius Crassus menjawab pertanyaanmu." Kemudian dia berkata kepada Crassus, "Dengar, bagaimana mungkin kau memberinya saran seperti itu?" Crassus yang sangat menguasai hukum dengan yakin mengulangi sarannya dan menekankan bahwa itu tidak bisa diperdebatkan. Akan tetapi, dengan penuh canda, Galba justru menjabarkan beragam analogi dan deskripsi untuk memberi saran, bukan dari segi hukum. Akhirnya, Crassus mengandalkan bukti tertulis, meski dia seorang pembicara ulung dan berbeda kedudukan dengan Galba. Crassus menunjukkan bahwa sarannya berkesinambungan dengan tulisan dan buku kakaknya, Publius Aveola, dan catatan Sextus Aelius. Tetap saja, Crassus harus mengakui bahwa argumen Galba terdengar meyakinkan dan nyaris terdengar benar. Satu lagi alasan seorang orator tidak memerlukan wawasan yang kuat akan hukum adalah banyaknya kasus dengan status legal yang jelas, tidak sampai berakhir di persidangan. Salah satu contohnya adalah jika seorang kepala keluarga menulis wasiat dan setelahnya putranya lahir, maka siapa yang akan lancang memberlakukan wasiat tersebut? Tidak ada, karena sudah jelas wasiat dibatalkan jika ada kelahiran ahli waris. Jadi keputusan seperti ini tidak perlu diperkarakan dalam sidang. Dengan demikian, seorang orator tidak perlu memikirkan hukum yang sudah diterima, dan penerimaan seperti ini berlaku pada sebagian besar kasus hukum. Akan tetapi, bahkan meski masalah yang ditangani berujung pada perselisihan, maka orator boleh mencari bahan pendukung untuk membantunya mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dalam kasus. Umpamakan para orator diizinkan untuk menyiapkan lembing. Mereka boleh melemparkan senjata itu dengan segenap tenaga. Aku tidak berniat menyinggung ayah mertuamu, Saveola, namun kau tidak merasa perlu merujuk pada tulisan dan teorinya ketika kau berbicara dalam kasus Manius
Kurius, bukan? Aku yakin kau melakukan cara yang berbeda, mengutamakan keadilan dibandingkan hukum yang kaku, dan bersikeras mempertahankan kekuatan wasiat dan niat dari sang mendiang. Menurutku, dan aku seringkali membelamu, mendengarkan apa yang kau katakan. Kau memenangkan sebagian besar gugatan hukum dengan kecerdikan dan pesona, juga sedikit kelakar. Aku ingat kau mengejek Quintus Macius Saveola, sang pendeta, atas pernyataannya bahwa sebelum keabadian, manusia harus melewati kefanaan terlebih dahulu. Di satu sisi, kau menggunakan poin-poin relevan dari undang-undang, dekret senat, serta kegiatan dan dialog sehari-hari. Performamu yang demikian tidak hanya tajam tetapi juga lucu, karena kekakuan tidak akan memberikan hasil terbaik keluasan. Dengan demikian, pengadilan dipenuhi dengan tawa dan suasana gembira. Sekarang aku ingin tanya, kapan kau menggunakan pengalamanmu di bidang hukum untuk kasus tersebut? Tidak pernah. Karena keberhasilanmu diraih dengan cara yang berbeda. Dengan bakat luar biasa dalam elokuensi, dilengkapi dengan kemampuan untuk menghibur dan memikat. Lawanmu dalam kasus tersebut, Saveola, sang pendeta, mungkin dianggap memiliki kecakapan hukum sebagaimana yang dimiliki ayahnya, karena dia adalah keturunannya. Akan tetapi ketika Quintus mendebatmu kala itu, tak satu pun argumen yang diberikannya merujuk pada hukum. Dia tidak pernah mengutip undang-undang dan tidak menyentuh bidang yang tidak ia kuasai atau masih samar. Dia justru fokus pada satu argumen, bahwa kita harus fokus pada rujukan tertulis. Ini adalah sesuatu yang bisa diperdebatkan pada murid ketika masih di sekolah. Saat mereka diberikan contoh kasus dan diperintahkan untuk meninjau klaim lawan yang berbentuk tulisan dan yang berbentuk pernyataan. Lalu mari kita kembali ke contoh kasus prajurit tadi. Apa maksudmu semisal kau harus mewakilinya atau keturunannya, kau akan mengandalkan Precedence of Hostilius, alih-alih kekuatan dan bakatmu sebagai pembicara? Tidak mungkin. Andai membela wasiat mendiang sang ayah, kau pasti akan mencari dasar yang kuat untuk membuktikan kevalidan sebuah surat wasiat demi kasus ini. Di sisi lainnya, andai membela gugatan si prajurit, kau pasti akan menggunakan elokuensimu untuk membangkitkan sang ayah dari kubur. Kau pasti akan menghidupkan kembali dirinya. Kami pasti akan menyaksikannya memeluk anaknya, menangis dan membela hak anaknya di hadapan para juri. Adegan itu akan mengundang tangis dan ratapan dari seluruh hadirin persidangan. Lalu siapa yang akan memedulikan permasalahan teknis dari hukum 12 lempeng dengan permulaan sesuai dengan pernyataan? Wewenang legal dari hukum tersebut yang menurutmu lebih syarat muatan dari seluruh isi perpustakaan dunia tidak akan terlalu dipedulikan, meski seharusnya menjadi rujukan dalam kasus ini, tetapi situasi akan menjadikannya seolah tak lebih dari karangan para profesor. Kau mengatakan para pemuda malas, tidak sungguh-sungguh mempelajari hukum, sebuah ilmu yang amat kau sukai. Kau sudah menyatakan bahwa itu bidang yang mudah. Namun pada titik ini, kita harus memaklumi orang-orang bahwa mereka amat ingin memahami ilmu hukum. Berarti memang ilmu ini sangat sulit. Lagi pula, tidakkah kau merasa ragu akan logikamu dalam hal ini? Pada satu momen, kau berkata bahwa hukum hanyalah ilmu yang sederhana, tetapi kemudian mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah ilmu yang sesungguhnya, yang kelak akan menjadi cabang ilmu ketika seorang yang tidak diketahui identitasnya berhasil mempelajari bidang lain yang membuatnya paham dan menunjukkan betapa sistematisnya ilmu hukum. Kemudian kau berkata bahwa hukum adalah pelajaran yang menyenangkan. Aku yakin semua orang pasti merasa hanya kau yang berpikir demikian, sementara mereka sendiri tidak merasa antusias untuk melakukannya. Jika ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan tulus, maka itu adalah selera kita terhadap drama yang indah. Seperti Tusser, karangan Pasuvius, alih-alih Forms for Contracts of Sale, atau jenis kontrak penjualan karya Manilius. Kemudian kau berkata bahwa motivasi patriotik seharusnya menjadi alasan kita mempelajari cara yang dipraktikkan oleh para leluhur.
Namun, aku yakin kau sudah tahu bahwa keputusan hukum yang diambil pada masa kuno sudah terlalu tua atau tidak lagi berlaku karena undang-undang yang lebih baru. Kau pun berpendapat bahwa ilmu hukum akan membuat seseorang menjadi baik, karena hukum adalah imbalan untuk kebajikan dan alat untuk hukuman. Sejujurnya, aku merasa jika kebajikan diajarkan secara rasional, maka kebajikan harus diajarkan dengan bujukan serta rayuan, bukan dengan ancaman, paksaan, dan intimidasi. Ada satu hal yang bisa dipelajari tanpa tahu sedikit pun mengenai hukum, yaitu betapa mulianya jika kita berperilaku baik. Kau tadi berbaik hati untuk membuat pengecualian untukku dan berkata bahwa akulah satu-satunya orang yang menangani kasus meski tidak pernah belajar hukum. Mengenai hal itu, Krasus, aku ingin memberikan pandangan. Tentu saja aku tidak pernah belajar hukum, namun ketika memberikan argumen di hadapan praetor, tidak pernah sekalipun aku merasa buta hukum. Karena tanpa perlu menguasai suatu ilmu atau seni, kita bisa menjadi cerdas dan ahli tentang permasalahan kehidupan sehari-hari dan tradisi manusia. Ketika salah satu dari kita bisa ke daerah pinggiran dan menikmati kehidupan pedesaan, entah demi bisnis atau kesenangan semata, maka sungguh aneh jika kita masih tidak tahu cara menanam benih, menuai panen, memangkas pohon atau ranting, dan mengenai kapan suatu musim dimulai, serta metode yang cocok untuknya. Dengan kata lain, andai kita mengunjungi sebuah tempat atau memberi pengelolanya arahan mengenai perkara pertanian atau memerintahkan pengawas untuk melakukan sesuatu, apa itu berarti kita harus belajar aspek teknis pertanian dari Mago, seorang Kartago? Tentu sudah cukup jika kita memiliki wawasan dasar yang telah kita ketahui. Hal yang sama berlaku untuk hukum. Kita selalu berhadapan dengan segala bentuk perkara hukum dalam forum, baik yang berupa gugatan atau lainnya. Dan selama kita memahami undang-undang sehingga tidak merasa asing di negeri sendiri, itu sudah cukup. Atau jika suatu hari harus menangani gugatan hukum yang lebih rumit, maka kita bisa mengandalkan Saveola. Meski dalam situasi seperti itu, biasanya pihak lawan sudah memberikan informasi yang dibutuhkan, karena mereka selalu siap untuk memberikan semua saran legal dan riset yang dibutuhkan advokat. Jika fakta dipertanyakan atau masalah perbatasan, ketika kunjungan ke area yang dimaksud tidak bisa dilakukan, atau kasus yang melibatkan pembukuan keuangan atau bukti pembayaran, maka sekali lagi ketika berhadapan dengan masalah teknis yang rumit dan tidak diketahui, berarti kita hanya bisa mempelajari semua itu. Saat pemahaman akan undang-undang atau pendapat legal dari ahli dibutuhkan, situasinya pun sama. Maksudnya adalah kita perlu mencemaskan kegagalan dalam memahami isu yang dilibatkan pada kasus tertentu hanya karena kita gagal memahaminya. Apakah itu berarti seorang pembicara tidak membutuhkan wawasan hukum? Sejujurnya, aku tidak ingin menganggap ilmu pengetahuan tidak berguna, apapun itu, terutama bagi seseorang yang ingin menguasai kecakapan orasi, yang membutuhkan banyak syarat. Akan tetapi, bahkan syarat yang tidak bisa ditawar untuk seorang orator jumlahnya sudah banyak dan amat luas, tidak mudah dipenuhi. Dan aku tidak ingin calon orator kehabisan energi demi mempelajari beragam cabang ilmu. Sebagai contohnya, kurasa kita semua sepakat bahwa sikap dan postur seorang pembicara yang baik adalah sebuah gestur dan keanggunan Roscius. Ironisnya, jarang sekali para calon orator muda yang didorong untuk melatih baik-baik gerakan mereka sebagaimana para aktor. Sekali lagi, hal paling utama bagi seorang orator adalah suaranya. Tetap saja tidak ada orang yang boleh diperbudak oleh suaranya, sebagaimana para aktor drama tragis Yunani. Mereka menghabiskan bertahun-tahun duduk dan melatih deklamasi. Setiap hari sebelum tampil, mereka menelungkup di tanah. Dari posisi itu, mereka bersuara dan suara yang dihasilkan semakin lantang. Lalu ketika mereka selesai tampil, mereka kembali duduk. Dan dalam posisi itu, mereka mengatur suara dengan menurunkannya dari jangkauan nada tertinggi hingga yang terendah. Jika kita, para orator ingin melakukan itu,
Para klien pasti sudah didakwa bahkan sebelum selesai menyerukan puisi dan dialog kita. Tentu saja elokuensi seorang orator amat bergantung pada suaranya. Namun bukan berarti kita harus fokus penuhnya ke sana. Gestur juga sangat penting, akan tetapi kita juga tidak boleh terlalu fokus pada hal itu. Menguasai kedua hal itu sama sulitnya dengan menyempatkan waktu luang di tengah kesibukan tugas kenegaraan. Dengan demikian, sebaiknya kita tidak terlalu larut dalam mempelajari ilmu hukum. Manusia sudah memiliki pemahaman dasar yang cukup bahkan tanpa diajari sama sekali. Lagi pula, itu tidak sama dengan hal-hal lain yang kubicarakan. Kekuatan vokal dan gestur adalah kualifikasi yang tidak bisa dipelajari dan dikuasai kapan saja. Sementara poin-poin dalam hukum atau syarat untuk suatu kasus tertentu bisa didapatkan dari para ahli atau contoh kasus kapanpun kita membutuhkannya. Karena itulah para orator tersohor Yunani yang awam hukum memperkerjakan para asisten yang cakap untuk kasus-kasus mereka. Para asisten itu, seperti yang kau sebutkan tadi, adalah para pengacara handal. Sementara itu, para negarawan kita menerapkan sistem yang lebih baik. Agar hukum dan segala putusan di dalam terjaga dengan seketat mungkin, mereka memperkerjakan pejabat yang paling terpandang dan memiliki wewenang. Namun, orang-orang Yunani seharusnya juga menggunakan sistem tersebut jika memang merasa perlu. Mereka pasti akan mengajarkan wawasan hukum kepada negarawan dan orator, alih-alih memperkerjakan pengacara untuk membantu mereka. Kau juga menyatakan bahwa reputasi profesi ahli hukum bisa menyelamatkan seseorang dari kesepian ketika dirinya menua. Kurasa memiliki uang banyak juga bisa mewujudkan hal yang sama. Namun yang dibahas bukanlah keuntungan demi kita sendiri, tetapi apa yang menguntungkan seorang orator. Dalam pembicaraan ini, kita sempat membuat beberapa poin perbandingan dengan profesi aktor, dan mari lakukan itu lagi. Roscius yang baru saja kita kutip seringkali mengatakan bahwa semakin tua dirinya, dia memerintahkan agar pemain suling yang menemaninya untuk melambat dan mengurangi ritme. Jika Roscius yang memegang teguh peraturan ritme dan metrum yang kaku juga meminta semacam keringanan karena usia tuanya, seharusnya kita yang lebih mudah untuk memelankan suara, bahkan untuk mengubahnya total. Crassus, kau pasti tahu bahwa gaya orasi jumlahnya banyak dan beragam. Aku yakin kau yang paling bisa memberikan contoh langsung dari pernyataan itu. Kau sudah lama berpidato dengan lebih tenang dan lebih lembut dari sebelumnya. Namun kehebatanmu tidak berkurang dan gayamu yang kini lebih lembut tetap sama berpengaruhnya seperti pidatomu yang dulu. Bahkan lebih mengena dan merengkuh pendengaranmu. Para orator generasi sebelumnya juga menggunakan gaya sepertimu. Banyak pembicara seperti Scipio, Africanus Muda, dan Laelius menyampaikan pidato yang berkesan hanya dengan menaikkan sedikit nada bicaranya dari nada dialog sehari-hari mereka. Mereka tidak pernah menahan nafas dan berteriak seperti Servius Galba. Akan tetapi, jika tiba saatnya kau tidak bisa lagi berpidato dengan lembut, bahkan jika tiba saatnya tidak ingin bicara sama sekali, apa menurutmu seorang yang berstatus sepertimu akan ditinggalkan semua orang karena tidak ada lagi yang memerlukan suaramu? Dalam hal tersebut, pandanganku berbeda darimu. Aku tidak setuju bahwa orang-orang yang meminta nasihatmu adalah pelengkap masa tuamu, dan keheningan yang kau rasa menyeramkan itu terasa sangat menenangkan bagiku. Menurutku, harta paling berharga dari masa tua adalah waktu luang. Seperti katamu, syarat sisanya, sejarah, hukum publik, tradisi lama, atau peraturan terdahulu amat berguna untuk seorang orator. Andai aku membutuhkan salah satu dari semua itu, bisa bertanya kepada temanku yang cerdas, Kongus yang amat menguasai semua bidang itu. Tentu saja, jika Sulpicius dan Kota menuruti saranmu, lalu mendengarkan dan membaca semuanya, berpartisipasi dalam kegiatan yang wajib diikuti oleh orang terpelajar, aku akan menjadi yang terakhir untuk mengajukan keberatan. Namun, Crassus, jika mereka bertekad untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang kau harapkan, maka tanggung jawab itu amat berat.
Bahkan jika peraturan yang ditentukan esensial bagi para pemuda yang ingin memenuhi ekspektasi, bukankah kau agak keras karena mereka masih muda? Coba bayangkan latihan yang kau wajibkan kepada mereka, termasuk mempelajari sebuah kasus, menyiapkan pidato dengan matang, juga berlatih menulis sesuatu yang menurutmu penting sebagai sentuhan akhir dalam proses sebuah instruksi. Semua latihan itu amat menguras tenaga. Jika para pemuda yang malang itu harus membandingkan hasil latihan mereka dengan tulisan orang lain, mempelajarinya, memikirkan pujian atau argumen untuk menentangnya, menyepakati atau menolak, maka kemampuan mereka mengingat dan belajar mendapat tekanan yang luas. Ada satu pertanyaanmu yang membuatku terperanjat, dan aku yakin itu justru mematahkan semangat. Yang aku maksud adalah pendapatmu bahwa kita harus menjadi seperti Roscius. Kau juga menyatakan bahwa reputasi bagus yang didapatkan melalui performa yang prima saat orasi akan tertutupi oleh kesalahan yang kita lakukan. Dalam hal ini pun aku tak setuju. Maksudku, pembicara tidak dihakimi seberat para aktor. Aku mendapatkan kesan meski suara sedang serak, kita masih tetap didengarkan dengan sama. Itu karena daya tarik akan kasus yang ditangani sudah cukup membuat audiens menyimak. Sementara itu, jika Aesopus bersuara serak sedikit saja, dia akan segera diusir dari panggung. Karena ketika ada sebuah ilmu yang diperuntukkan sebagai hiburan dan menyenangkan pendengar, maka sedikit saja kekurangan akan dibenci mereka. Sementara itu, dalam orasi, aspek yang bisa menyenangkan audiens lebih banyak dan lebih luas. Bahkan jika seorang pembicara tidak menguasai seluruhnya dengan baik, sebagian besar saja sudah cukup untuk memenangkan simpati orang-orang. Mari kita kembali ke awal pembahasan. Kita boleh menerima definisi Crassus tentang orator sebagai sosok yang mampu berbicara secara persuasif kepada orang-orang. Namun, orator itu sendiri harus membatasi ranah kerjanya dalam kehidupan sehari-hari dan forum. Meski ranah lainnya berpotensi besar dari segi kemasyhuran, seorang orator harus mengabaikannya. Contohlah seorang tokoh Athena, Demosthenes. Ada seorang pria dengan reputasi yang terpandang sebagai orator. Keteguhan dan energinya sungguh membara dan tercermin dari karir yang ia tempuh. Dia melewati rintangan tanpa kenal lelah. Salah satu kekurangannya adalah kegagapannya yang amat parah hingga dirinya tidak bisa mengeja huruf awalan nama ilmu bidangnya, yaitu R dalam retorika. Namun, dengan latihan intens dia berhasil menjadi pembicara ulung. Satu lagi kekurangannya adalah nafasnya yang pendek. Pada akhirnya, dia berhasil belajar mengontrol nafas hingga mampu menyuarakan kalimat dalam satu tarikan nafas, dengan menaikkan dan merendahkan suaranya 2 kali. Tulisannya sendiri menunjukkan itu. Menurut kisah lainnya, dulu dia menaruh bebatuan di mulutnya dan membacakan sejumlah besar kalimat sekeras mungkin tanpa menarik nafas sama sekali. Terkadang ketika melakukan itu, dia tidak berdiri di satu tempat, tetapi bergerak ke sana dan kemari, atau bahkan berjalan menanjak. Jika ini jenis latihan yang kau rekomendasikan agar para pemuda bekerja keras, aku setuju denganmu, Crassus. Namun terkait kualifikasi lain yang kau kumpulkan dari beragam aktivitas serta ilmu, dan sebagian besarnya telah kau kuasai, pendapatku bahwa semuanya tidak terkait langsung dengan fungsi dan urusan seorang orator tidaklah berubah. Setelah Antonius selesai bicara, Sulpicius dan Cotta sama-sama tidak bisa menentukan mana di antara kedua pandangan itu yang paling mendekati kebenaran. Antonius, kau ingin menjadikan orator tak ubahnya pekerja tanpa keahlian. Akan tetapi aku curiga bahwa bukan itu yang kau maksud sama sekali, protes Crassus. Kurasa kau hanya ingin menjadi kontradiktif yang memang sudah adalah kebiasaanmu. Pandangan paradoks yang kau miliki adalah berkah yang unik untuk orator. Meski itu juga kebiasaan para filsuf, terutama mereka yang berlatih berargumen untuk melawan atau membela pernyataan apapun yang diberikan kepada mereka. Di satu sisi, terutama dengan adanya dirimu sebagai pendengarku, aku merasa tidak tepat jika orator hanya didefinisikan sebagai sosok yang bekerja dalam sidang dan fokus pada apa yang dibutuhkan untuk kasusnya.
Justru sebaliknya, aku punya definisi yang lebih luas dan karena itulah aku berpendapat bahwa seorang orator, terutama dalam masyarakat kita, harus memiliki sebanyak mungkin kemampuan. Lain denganmu, Antonius, kau lebih suka membatasi ranah orator dalam batasan yang sempit. Tentu saja itu akan membantu tugasmu ketika kau menjabarkan kesimpulan tentang fungsi dan peraturan yang menjadi pedoman mereka. Namun sebaiknya besok saja. Hari ini kita sudah cukup lama berdiskusi. Saviola yang berencana pulang ke villa peristirahatan miliknya di sini, Tusculum, sebaiknya beristirahat hingga suhu lebih dingin. Dan mengingat lama diskusi yang telah kita lakukan, sebaiknya kita juga memperhatikan kesehatan kita. Semua setuju itu adalah ide yang bagus, akan tetapi Saviola memberikan komentar akhir. Andai saja aku tidak berjanji kepada Lucius Aelius bahwa aku akan menyusulnya ke tempatku hari ini. Aku akan senang sekali jika bisa mendengar pendapat Antonius yang selanjutnya. Kemudian saat Saviola berdiri, dia menambahkan sambil tersenyum. Aku tidak kesal dan cenderung terhibur ketika dia mengkritik hukum negara kita. Dan di saat yang sama mengakui bahwa dia tidak terlalu memahaminya.